monetisasi video kena copyright atau klaim hak cipta tanpa hapus video. Langsung saja ya teman-teman, kalau video kalian yang kalian unggah di YouTube itu ada klaim hak ciptanya, maka kalian tidak perlu untuk menghapus atau tidak perlu bingung ya. Sekarang saya akan berikan tutorial bagaimana cara untuk menghilangkan klaim hak cipta itu atau agar kita tidak terkena klaim hak cipta. Kita akan hilangkan ya. Sekarang kalian langsung menuju ke mesin pencarian. Di sini saya pakai Google. Kita ketikkan dengan menggunakan YouTube Studio atau Creator ya, Creator Studio. Creator Studio ini ya, pakai Creator Studio. Oke, kalau sudah kalian pilih yang YouTube Studio. Oke, YouTube Studio atau kalian langsung klik YouTube Studio gitu juga bisa ya. Kalau sudah, nanti kita akan diarahkan ke dashboard channel YouTube kita seperti ini. Ya, ini tampilan dashboard channel untuk YouTube saya. Kemudian teman-teman nanti pilih di sebelah kiri, deretan sebelah kiri ini ada channel kita, ada dashboard, konten, playlist dan seterusnya. Nah, untuk menghilangkan itu kita pilih yang pertama adalah pilih konten atau video-video yang sudah kita upload. Nah, di sini ada video-video yang sudah kita upload. Di sini ada video, kemudian visibilitas itu yang publik, semua yang di-share ke publik ya. Terus kemudian ada pembatasan. Nah, ini pembatasan, ada tanggal, penayangan, komentar dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman lihat di bagian pembatasan. Nanti di sini ada salah satu video saya yang terkena klaim hak cipta, atau mungkin nanti dari video teman-teman juga ya, cari silahkan yang ada klaim hak ciptanya. Saya cari, nah ini video yang saya unggah di tanggal 18 Oktober 2020 ini terkena, di sini ada klaim hak cipta. Nah, kita teman-teman jangan bingung, misalnya kalau di sini sudah ditonton oleh banyak orang, sudah menambah jam tayang, tapi kalau misalnya harus dihapus itu sayang ya. Ya, jadi jangan khawatir. Caranya mudah untuk menghilangkan klaim hak ciptanya ini. Kita lihat di bagian detail. Nah, ya, jadi kita sorot seperti ini, tulisan klaim hak ciptanya kita sorot, terus kemudian lihat detailnya kita klik. Oke, akan ada ringkasan dan status hak cipta. Di sini dampak terhadap channel itu tidak terkena dampak, yaitu klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Memang tidak berpengaruh di sini. Terus kemudian visibilitasnya masih publik, artinya video itu masih bisa dilihat oleh semua orang. Ya, meskipun tadi tidak terkena dampak, tapi di sini kalau misalnya video teman-teman atau channel YouTube teman-teman sudah dimonetize oleh pihak YouTube, maka di sini nanti tidak memenuhi kalau di sini tidak dapat dimonetisasi atau uang yang ada atau mungkin penghasilan yang dihasilkan dari video ini akan masuk ke pihak pengeklaim atau pihak yang mempunyai misalnya ini permasalahannya di lagu, maka nanti penghasilan dari video ini akan masuk ke sana, masuk ke klaim. Tapi karena konten atau video di YouTube saya ini belum dimonetize oleh pihak YouTube, maka di sini monetisasi tidak memenuhi syarat. Artinya video yang terkena klaim hak cipta itu tidak dapat digunakan untuk monetisasi gitu ya. Nah, sekarang kita akan lakukan tindakan bagaimana untuk membuang atau untuk mengubah video ini agar tidak mendapatkan klaim dari pihak kedua ya. Di sini saya setelah tadi mengeklik tentang video tentang tutorial ya, tadi video tutorial ini ternyata di sini sudah dijelaskan konten yang teridentifikasi di video tercantum di bawah ini, yaitu konten yang saya gunakan di video tutorial itu adalah saya menggunakan lagu Pura-pura Lupanya Mahen. Nah, ini jenis klaimnya adalah audio. Jadi saya di sana saat itu memang menggunakan lagu dari Mahen. Nah, itu ternyata diklaim ya dari pihak keduanya atau dari pihak yang mempunyai
tentang audionya. Nah, maka di sini dampak terhadap video yaitu video tidak dapat dimonetisasi atau pendapatan iklan dibayarkan kepada pembuat, ya, dibayarkan kepada pemilik hak cipta. Nah, maka ini kalau mungkin video teman-teman atau YouTube teman-teman itu sudah dimonetize, maka penghasilan teman-teman itu akan masuk ke pihak pengeklaim, ya, kepada pihak pemilik hak cipta. Maka harus kita hilangkan ini. Caranya adalah mudah sekali. Di sini ada bagian sebelah kanan ini adalah pilih tindakan. Nah, pilih tindakan ini kita klik. Di sini ada 3 macam, yaitu pangkas segmen, ganti lagu, kemudian yang ketiga bisukan suara. Kalau untuk yang pangkas segmen itu bagian yang terkena klaim hak cipta itu akan dipotong. Ya, terus kemudian kalau yang bagian kedua itu ganti lagu. Nanti di sini teman-teman bisa mengganti di bagian menit keberapa sampai ke menit keberapa yang terkena klaim hak cipta, itu teman-teman bisa ganti. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menghilangkan bagian suaranya yang terkena klaim, mungkin tidak mau ribet atau apa, maka kalian bisa pilih bagian yang ketiga ini, yaitu bisukan suara lagu. Jadi yang dibisukan hanya lagunya saja, tapi suara kita atau mungkin suara lain yang tidak terkena klaim tidak akan hilang. Di sini saya akan memilih untuk pilihan yang ketiga, ya, yaitu bisukan suara. Nah, untuk bisukan suara di sini pun, di sini ada 2 pilihan, ya, yaitu bisukan semua suara saat lagu diputar. Itu artinya saat lagu yang diklaim itu diputar, itu semua suara hilang. Berarti termasuk dengan suara kita yang kita isikan di sana akan hilang. Nah, di sini sudah ada waktunya dari menit ke 1:32 detik sampai menit ke 3:46 detik. Karena memang di video ini, karena ketidaktahuan saya, itu dulu menggunakan lagu Pura-Pura Lupanya Mahen. Sehingga dari menit kesekian sampai menit kesekian semuanya ada lagunya Mahen. Ini, maka kalau ini yang kita klik, ini nanti termasuk suara saya yang ada di dalam sana, itu nanti bisa hilang. Atau teman-teman bisa milih yang kedua, yaitu bisukan suara lagu saja dalam versi beta. Itu artinya suara lagu saja, suara lagunya Mahen saja yang akan dihilangkan. Nah, misal ini ada tulisan, ada penjelasannya, hapus lagu yang diklaim saja dan biarkan bagian suara lainnya. Nah, jadi suara saya yang ada di video tersebut tidak akan hilang, hanya lagunya saja yang hilang. Maka saya akan pilih yang kedua ini, bisukan suara lagu saja, lalu klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita klik bisukan suara. Oke, mudah sekali kan teman-teman. Nah, untuk memprosesnya, ini teman-teman membutuhkan beberapa waktu, ya, beberapa waktu untuk proses. Di sini sudah ada tulisannya, proses ini perlu waktu agak lama. Anda dapat menutup jendela ini dan memeriksanya nanti. Jika kami dapat membisukan suara lagu berhak cipta, kami akan memperbarui pembatasan penayangan atau monetisasi di video Anda. Jadi nanti kalau misalnya berhasil dihapus, maka nanti video kita yang ada tulisan pembatasannya itu klaim hak cipta, itu maka tulisannya nanti akan hilang, ya. Dan kalau misalnya punya teman-teman itu YouTube-nya sudah dimonetize oleh YouTube, maka kalau jika ditonton dan iklannya itu penghasilan dari iklannya itu akan masuk ke konten YouTube teman-teman. Tapi kalau punya saya belum dimonetize, maka ini bisa masuk dalam bisa untuk dimonetisasi. Artinya misalnya bisa menambah jam tayang, kemudian bisa menambah subscribernya itu dihitung. Dan status video akan tetap seperti ini hingga proses ini selesai. Jadi selama proses ini masih diproses, perubahan statusnya tadi, maka akan tetap sama seperti tadi, masih ada tulisan klaim hak cipta. Tapi nanti kalau sudah berhasil diproses, tulisan itu akan hilang. Begitu ya teman-teman, mungkin kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, setelah beberapa waktu tadi, sekarang kita bisa lihat video saya yang tadi ada pembatasan berupa klaim hak cipta untuk video tentang cara membuat suara ala Mbak Google dengan mudah ini. Sekarang pembatasannya sudah tidak ada, artinya untuk klaim hak ciptanya sudah tidak ada. Berarti cukup mudah bukan? Kembali lagi saya ingatkan teman-teman untuk agar kita tidak terkena atau untuk membuang klaim hak ciptanya itu cukup mudah, yaitu kita masuk ke YouTube Studio, kemudian di sebelah kiri ini kita klik konten, kemudian kita cari video mana yang terkena hak cipta, kemudian diklik lalu
ada tulisan lihat detail, kemudian teman-teman bisa memilih tindakan mana yang mau digunakan ya, bisa mengganti lagu, bisa membuang segmen itu yang terkena hak cipta, atau pilihan yang ketiga hanya dengan cara membuang lagu yang terkena hak cipta itu. Selesai deh. Oke teman-teman, begitu saja untuk tutorial saya kali ini. Simak sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.